Beberapa peninggalan Belanda di Bandung memiliki pesona tersendiri. Indah dan cantik di mata masyarakat. Peninggalan Belanda ini merupakan gedung serta bangunan bersejarah yang masih difungsikan hingga kini. Mengutip dari website resmi pemerintah Kota Bandung, bandung.go.id. Belanda pertama kali tiba dan mendirikan Kota Bandung adalah sekitar tahun 1810. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels datang dengan kepentingan membangun jalan raya anyar hingga Panarukan. Selama penjajahan Belanda itu banyak gedung dan bangunan didirikan. Beberapa di antaranya difungsikan sebagai gedung pemerintahan, fasilitas umum, hingga tempat tinggal. Peninggalan Belanda di Bandung berupa gedung pemerintahan, serta bangunan lainnya ini dibangun dengan sentuhan desain ala Eropa khususnya Belanda. Berikut beberapa gedung dan bangunan bersejarah di Bandung yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Beberapa informasi ini dikutip dari website resmi pemerintah Kota Bandung. Gedung Sepe, salah satu gedung pemerintahan yang dibangun pada masa kolonial Belanda adalah Gedung Sepe. Bangunan ini dikenal dengan nama bangunan Gouvernementsbedrijven, disingkat GILBE atau Pusat Instansi Pemerintahan. Dalam website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada masa pembangunannya, arsitek yang merancangnya adalah arsitek asal Belanda Eerdert Jan Gerber. Pembangunannya memakan waktu 4 tahun sejak tahun 1920 hingga tahun 1924. Gedung Sate saat ini masih aktif dan digunakan sebagai gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka dahulu dirancang oleh Van Galenlas dan C.P. Wolf Schumacher, yang merupakan guru besar Technische Hogeschool Sekolah Teknik Tinggi yaitu ITB. Gedung ini dahulu bernama Sociëteit Concordia. Sociëteit Concordia pada zaman dulu merupakan tempat nongkrong maupun rekreasi orang-orang elit dan orang Belanda yang tinggal di Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini berubah nama menjadi Daito Akama dan dialihfungsikan sebagai pusat kebudayaan. Kemudian pada masa sekitar proklamasi, gedung ini berfungsi sebagai markas pemuda Indonesia. Gedung ini juga sempat menjadi tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1954, yang kemudian nama Gedung Merdeka dikukuhkan untuk bangunan ini. Museum Kantor Pos. Museum Kantor Pos atau yang dulu bernama Post and Telegraph Kantor dibangun tahun 1928 sampai tahun 1931. Sesuai namanya, gedung ini dahulu adalah kantor pos dan telegraf. Arsitek gedung ini yaitu J. Van Gen menerapkan gaya arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Dipadukan dengan atap bangunan tropis. Satu sudut bangunan ini dibangun sumur pompa.
untuk memberikan air bersih kepada penduduk kota. Postan Telegraf kantor saat ini menjadi kantor pos besar, sekaligus museum kantor pos yang dikelola oleh PT Pos Indonesia. Gedung Indonesia menggugat. Gedung yang pada mulanya adalah rumah tinggal. Kemudian pada tahun 1917, tempat ini dikembangkan menjadi bangunan dan berfungsi sebagai gedung Landrat atau pengadilan. Salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di sini, yaitu pengadilan terhadap Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadiputra, dan Supriyadinata oleh pemerintah Belanda. Pengadilan itu berlangsung selama 5 bulan. Sejak tanggal 18 Agustus hingga 22 Desember tahun 1930. Sejak Juni tahun 2007 Gedung Indonesia menggugat, resmi terbuka untuk umum dan menjadi salah satu gedung cagar budaya kelas A yang harus dirawat dan dijaga. Beberapa aktivitas yang dijalankan di sini saat ini, seperti ruang berkumpul para wartawan, seniman, dan guru. Villa Isola. Seorang jutawan Belanda bernama Lidwin Bratty pada tahun 1933 membangun sebuah villa yang pada zaman itu terletak jauh di pinggiran kota. Gedung ini merupakan karya C. Wilhelm Schumacher dengan ciri khas bangunan bergaya streamline modern awal. Gedung ini memiliki sumbu lurus ke arah tangkuban perahu. Villa Isola pada masa Hindia Belanda dijadikan sebagai tempat tinggal dan kantor komandan divisi tentara. Lalu pada masa pendudukan Jepang, tempat ini digunakan sebagai markas tentara, serta gudang peralatan perang tentara Belanda yang disita oleh Jepang. Saat ini Villa Isola telah berubah nama menjadi Gedung Bumi Siliwangi dan digunakan sebagai kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Itulah informasi mengenai gedung dan bangunan peninggalan Belanda di Bandung. Gedung dan bangunan ini masih berdiri kokoh dan bisa dikunjungi ketika berwisata ke Kota Kembang. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi jika Anda menyukai konten ini. Bantu subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.